Itu Paul Munster. Wah, yang lo harapkan dari seorang Munster. Itu pelatih pragmatis yang cocok sebenarnya buat Indonesia, cuman belum ketemu aja. Cocok buat timnas berarti. Kan maksudnya Berapa buktinya lawan Persija aja kemarin sebetulnya bisa mengimbangi pemain Persija gitu, walaupun memang kecolongan di set piece. Selamat datang di Ruang Pandit bersama saya Zid Abdi Irawan. dan kami kembali lagi karena Liga 1 Liga 1 mulu, astagfirullahaladzim. Super League udah mulai lagi pekan ke-9. Jadi kita pekan 9, pekan 8-nya nanti. Iya. Jadi kita akan membahas seputar Super League lagi, tim-tim Super League yang akan kami pilih hari ini. Yang akan kami bahas adalah Persebaya Surabaya. Wani lain. Oke. Jadi maksudnya biasanya kan kita bahas kayak yang apa, tim-tim yang lagi on fire ya biasanya. Enggak juga sih, kemarin terakhir Dewa. Nah, ini sekarang turunannya dari Dewa. Tim-tim Mirip-mirip nih, tim-tim anomali. Bener, ekspektasinya tinggi karena musim lalu udah di peringkat atas gitu. Pasti dengan perbaikan ekspektasinya lebih tinggi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, masih inkonsistensi terjadi dari 9 pekan awal ini. Menurut lo 7 laga 3 menang 1 imbang dan 3 kali kalah terakhir dari Persija Jakarta, kalahnya di kandang lagi. Mana Persija sebelumnya gak pernah menang sebenarnya di Gelora Bung Tomo ya kan. Tapi Persebaya udah pernah kalah kandang. Persebaya lawan SCM. Iya maksudnya tapi sama Persija kan maksudnya belum kalah. Sama kayak Persija, PSM belum menang sama PSM kalah. Janggal. Ya itu Liga Indonesia kan kayak gitu. Makanya lu gak bisa makan siap-siap dimakan aja. Tinggal siap lu dimakannya sama siapa. Lu prediksi, wah trennya begini bagus nih, tren kandangnya tiba-tiba kalah. Iya, ini prediksinya gak berdasarkan statistik. Lu mau pakai statistik gimana? Kalau tebakan kita benar semua, kita gak jadi wartawan bola. Iya, kita udah jadi bandar. Wow, udah duitnya udah. Jadi bandar gua, jadi dukun. Nah, jadi dukun. Tapi gimana sih menurut kalian nih? Apa sebenarnya masalahnya Persebaya sampai belum konsisten gitu? Menurut lu? Kalau sebetulnya dari segi permainan belum kelihatan dia mau pure nyerang atau mau full pragmatis atau mau seperti apa, karena dari materi pemain yang mereka punya sebetulnya bukan pemain yang pasif juga gitu. Ada Rivera, terus juga belakangan ada Arif Catur yang musim sebelumnya sebetulnya emang masih sering dihujat sama fans lah ya kan. Cuman kayak belakangan dia udah mulai jadi konsisten di tim utama, akhirnya dipercaya sama Eduardo Perez, terus juga ada Tumbas dan lain-lain. Udah dari segi materi pemain, bukan pemain yang bisa dibilang jelek juga, cuman bukan ada di level yang top untuk lu bersaing di atas kejar-kejaran gelar juara, ya mid lah gitu. Ya dari faktor pelatihnya juga, Edu Perez ya doi pelatih gitu, pernah menimba ilmu dengan 2 pelatih asal Spanyol lainnya gitu, ada Luis Milla dan Julio Bañuelos. Iya. Itu juga di Persija kurs tuh. Nah itu jadi dari raport itu juga sebetulnya arah bermain yang seperti apa yang dipengenin sama Edu sebetulnya. Masih belum kelihatan ya. Apakah terlepas karena faktor beliau adalah pelatih kiper? Gua gak tahu. Kalau dilihat dia pelatih kiper juga kan, rekor kebobolan Persebaya juga bukan yang paling bagus juga di Liga 1. Di Super League masih paling sedikit kebobolan Borneo ya. Jadi lebih ke arah permainannya, pola permainannya, selain inkonsistensi kandang tadi ya, yang secara tiba-tiba mereka bisa kalah lawan PSM ternyata, terus minggu depan bisa menang lawan Bali 5-2. Jadi inkonsistensi dan kejutan-kejutan kayak gitu yang sebetulnya ya kalau di atas kertas, di atas lapangan sebetulnya bisa aja kita berdebat soal teknis dan taktis dan segala macam, tapi kenyataannya di beberapa pertandingan Persebaya tampil mengejutkan. Iya, kalau menurut lu gimana Mas? Ada sangkaan gak? Kalau dari sebenarnya kan di awal waktu kita sempat bikin prediksi sebelum liga dimulai ya, Persebaya ini kan salah satu, mungkin bukan kandidat juara, tapi lebih ke kuda hitam. Kuda hitam, karena kalau kita ngelihat
dari squad yang mereka punya sebenarnya cukup oke, terutama ketika kita ngelihat mereka mendatangkan Gali Pretas gitu kan, dan ada ekspektasi ketika mereka mendatangkan strikernya Perovic, ditambah dari musim lalu kan si Tumbas juga, wah ini kayaknya bisa lah gitu. Ditambah mereka datengin Mitrevski ya kalau nggak salah di belakang sama Dime itu, dan bawa pulang beberapa pemain kayak Koko Ari pulang kalau nggak salah, terus Ramatirianto juga. Ini squad wah udah dibentuk untuk bisa bersaing lah gitu. Tapi pada akhirnya kok kesan awal yang dimunculkan malah kekalahan dari tim promosi, dan itu sempat memicu keanehan gitu ya. Apalagi ini tim promosinya yang digadang-gadang oke lah, PSIM dari awal sebenarnya digadang-gadang bisa mengejutkan, tapi nggak eksklusif, nggak semewah Bayangkara ya di awal kan sebagai tim promosi, tapi pada akhirnya bisa mengalahkan Persebaya di GBT. Itu jadi pekan pembuka. Kesan pertama lagi. Kesan pertama itu kan bikin trust dari Bonek ke Persebaya kan mulai tanda tanya. Ini kita salah pilih pelatih apa gimana kan? Dan emang perdebatan soal pelatih itu sering muncul lah. Edu dianggap nggak kompeten lah gitu, mantan pelatih kiper, tapi kok ketika jadi pelatih kepala di PSS juga kan cuma berapa sebulan kalau nggak salah di PSS apa berapa ini, nggak lama gitu. Cuman gue nggak tahu pastinya gimana perjalanan di PSS, tapi yang gue tahu kalau nggak salah nggak nyampe 2 bulan lah pokoknya itu. Terus setelah itu pelatih kepala sekarang di Persebaya, dan ternyata kalau dari sekilas yang diperhatikan emang gue belum melihat gaya permainan atau sistem seperti apa sih yang mau dimainkan Edu di Persebaya gitu. Ada mencoba ball position oke, tapi pada akhirnya nggak maksimal gitu. Kan kalau nggak salah dia tuh paling sering pakai 4-3-3 ya, tapi cukup fleksibel. Bahkan waktu lawan Persija kalau nggak salah pakai 3-4-3 kalau nggak salah, lupa gue. Apa lawan Persib ya? Itu lawan Bali itu juga bahkan mereka masang kalau nggak salah 4 pemain depan lah, termasuk duetin Perovic, Tumbas sama ada Bruno sama Malik Rizaldi kalau nggak salah, ingat. Itu kan berarti akhirnya mereka bisa menang 5-2 gitu. Tapi akhirnya inkonsistensinya masih kelihatan ketika lini depannya apa sih? Iya, buntu, kurang produktif. Lini belakangnya masih keropos. Kayak lawan Persija kan kelihatan banget lini belakangnya itu gampang banget ditembus. Itu kelihatan banget. Yeah. Padahal mereka nggak main agresif juga, mereka nggak main attacking banget juga kan, tapi masih bisa ditembus gitu. Dan ditambah lagi ya permasalahan lini depan, mereka udah punya pemain-pemain depan yang mumpuni gitu sebenarnya harusnya ya. Tapi pada akhirnya yang baru nyetak gol cuma Perovic doang kan. Tumbas belum nyetak gol. Bahkan yang ya Bruno. Tumbas juga jadi akhir-akhir ini mainnya back mas. Iya itu dia berapa kali dimainin jadi back, walaupun di awal-awal kan mereka berdua gantian, terus kadang pernah diduetin juga. Malik Rizaldi belum nyetak gol kalau nggak salah. Gali oke udah 1. Bruno kan top skor ya 3 gol ya. Penalti. Iya Rivera 2. Tapi gue ngeliat juga emang ada ketergantungannya juga tuh sama antara 2 pemain itu sih, yang Bruno sama Rivera tuh ketergantungannya cukup tinggi. Ketika 2 pemain ini entah dua-duanya atau salah satunya itu mati kutu, maka permainan Persebaya kelihatan banget kurang hidup. Iya, kalau dari sisi kreativitas menurut gue lebih ke Rivera sebenarnya ketimbang Bruno, karena Bruno kan eksplosivitasnya di sisi kiri juga. Dan menurut gue itu juga agak udah berkurang tuh Bruno ketimbang di zaman nggak kayak musim lalu lah. Iya musim lalu atau 2 musim lalu mungkin belum kali ya. Tapi gue ngelihatnya dari awal sebenarnya Persebaya udah nambah pemain-pemain untuk menambah kedalaman aja gitu. Kayak Paulo Gali akhirnya dibeli kan ya buat ganti-gantian mungkin sama Bruno atau sama Malik Rizaldi ya kan. Yang kalau Babak pertama ini dan bener gitu. Paulo kan Gali kan dimainin super sub aja kan beberapa pertandingan, bahkan lawan Persija juga gitu kan. Dan sebenarnya itu berhasil lah karena beberapa ketika Gali masuk ya bikin ancaman dan bikin perbedaan. Tapi pada akhirnya ternyata
Justru ketimbang musim lalu, bahkan starting 11-nya ini masih belum kuat gitu. Lu kenapa mau nambah kedalaman gitu, padahal starter lu aja belum kuat gitu kan. Lu belum punya 11 pemain yang winning team lah jatuhnya gitu, yang udah nggak bakal bisa keganti nih pemain-pemain gitu. Mungkin kayak Persija atau kayak Borneo gitu. Borneo kan udah pakem tuh, udah paling ganti-ganti di sisi kanan tuh si Maicon atau siapa namanya Sihran, ganti-gantian tuh. Nah kalau tim-tim lain memang belum punya pakemnya gitu. Dan lebih parah lagi Persebaya menurut gue belum punya 11 pemain yang udah pakem nih mereka bakal main setiap pertandingan gitu. Masih ada bongkar pasang di belakang, di tengah. Jadi masih ada bongkar pasang, mungkin di depan udah pakem tuh kayak Bruno, Rivera, Rizaldi sama Perovic sudah pakem. Tapi kan ternyata sampai 7 laga ini belum works. Itu 7 laga. Mereka main 7 laga. Itu belum works kalau menurut gue. Nah tapi kalian melihat ada pemain yang gak perform kah atau belum maksimal gitu gak? Kalau gak perform sebetulnya dari materi-materi yang ada gitu yang tadi disebutin sama Serawan, secara keseluruhan kan top scorer mereka sekarang seperti tadi Bruno 3 gol. Untuk bisa compete lu untuk main di papan atas sebetulnya mereka dengan komposisi yang ada bisa tampil lebih baik dari itu kan. Galli Freitas sebetulnya di PSIS juga waktu musim sebelumnya kan jadi andalan. Lebih baik dari ini jadi andalan gitu. Jadi kalau kayak waktu kita bahas pertandingan Dewa nih. Jadi kalau ukur perform gak performnya sebetulnya dari angka yang udah ada di atas lapangan mereka seperti apa di striker. Seberapa buktinya lawan Persija aja kemarin sebetulnya bisa mengimbangi pemain Persija gitu walaupun memang kecolongan di set piece. Gitu. Berarti iya ya kan? 3 kali. Berarti kan dari koordinasi di belakangnya ketika lagi bola-bola mati juga perlu bukan dibilang gak perform gitu. Lebih baik dari itulah karena lu main di kandang sendiri kecolongan set piece sampai 3 kali menurut gue ya harus ada yang dievaluasi lah. Sampai seorang Doni Tri aja yang di kiri semalam bisa golin colongan di depan gawang. Iya. Dari lini kedua dia lari bahkannya. Oh berarti lu lebih nyorotin sistem bertahan dan antisipasi bola mati ketimbang individu. Kalau lu gimana Mas? Ada ngelihat gak pemain yang gak perform? Gak perform. Gua gak mau ngejudge juga ya perform gak perform. Cuman kalau dari kacamata gue ngeliatnya masalah di Persebaya yang kelihatan dari sisi subjektivitas gue adalah lini serang dan lini belakang. Lini serang kurang produktif, lini belakang masih keropos, lini serang cuma 9 gol, kebobolan 8 gol, 9 gol dari kalau kita potong 3 gol dari Bruno, 2 gol dari Rivera, berarti sisa 4 gol gitu. 4 gol dicetak merata tuh. Bahkan ada backnya kemarin Lelis ya. Lelis nyetak gol. Kalau salah Miter FC juga pernah nyetak gol kalau nggak salah. Nah berarti kan apa gunanya lu Perovic gitu. Walaupun Tumbas juga berapa kali dipasang di mana-mana, tapi pada akhirnya masalah Persebaya masih di lini depan gitu. Kalau masih ketika yang lain klub-klub lain udah bisa mengoptimalkan striker mereka kayak Persib ada Mbappe. Harus. Iya. Walaupun kita nggak ngeliat ekspresinya di mana tapi harus ya. Terus Persija punya Maxwell, Gustavo, terus Arema punya Dalberto dan banyak lah gitu. Persebaya ini masih dalam tahap pencarian striker terbaik untuk gue mana gitu. Itu terus dari lini belakang juga masih kelihatan ada Mitrevski, ada Dime, ada Lelis gitu kan, ganti-gantian tuh mereka. Masih kelihatan tadi apalagi dari skema set piece juga masih bermasalah gitu. Mikel Tata di kiri, Arif Catur di kanan juga masih gampang ditembus gitu dan ini masih kelihatan keroposnya lah kalau di Persebaya. Berarti kan emang masih banyak PR yang harus diperbaiki. Lagi-lagi tim pelatih nih yang disorot. Tim pelatih. Apakah harus mengembalikan Aji Santoso? Atau ada pelatih yang tersedia yang menarik? LBK lah. Bernardo Tavares. Mau nggak? Kalian apakah cocok atau enggak? Apakah cocok atau enggak? Apakah mau atau enggak? Nah sebelum kita bicara cocok apa enggak, mau apa enggak itu dulu. Oke. Harusnya Persebaya nggak punya gangguan keuangan separah PSM ya? Harusnya. Kalau nggak salah gue sempat dengar isu
Tavares waktu baru keluar sempat dideketin Semen Padang ya. Semen Padang kan lagi nyari penggantinya Almeida ya. Waktu itu akhirnya sampai dipilih Dejan Anthony sekarang kalau nggak salah ingat ya. Sempat dideketin tapi ditolak sama Tavares. Entah kenapa. Padahal kalau kita lihat Semen Padang kayaknya nggak ada masalah keuangan ya. Apalagi dengan mantan bapak mertuanya Rahan itu kan. Oh udah mantan ya? Udah mantan belum ya? Udah mantan ya? Dengan story oren itu ya? Iya. Harusnya gak ada masalah keuangan. Tapi gue gak tahu pertimbangannya apa. Tapi itu baru isu yang gue dengar ya. Pastiannya belum tahu. Apakah ya itu kalau Persebaya approach Tavares. Pertama apakah mau apa enggak Tavares ya. Trauma apa enggak dengan ini. Tapi aduh ini cocok juga jadi pelatih timnas sebenarnya. Oh. Dia nyimpen buat timnas. Kok bisa nyimpen buat timnas? Iya, tapi ya enggak. Ya kalau itu bisa aja. Ada sejarah dengan pemain muda yang bagus. Persebaya punya apa namanya yang di talent pool. Ganesha Putra. Future Lab ya apa? Future Lab ya, Persebaya Future Lab. Itu kayaknya cocok nih. Cocok. Selama gaji. Paduan. Makanya itu kan yang disuarain sama Bonek juga dari kemarin. Bonek lagi getal. Udah itu Tavares gitu. Yang penting waktunya cocok. Iya. Cocok lah harusnya. Karena kan sejauh ini Azza menjalankan klub itu full orientasi bisnis. Maksudnya neraca keuangan tuh seimbang lah. Sejauh ini kita gak pernah dengar Persebaya ada masalah keuangan berarti gitu. Toh itu yang bisa dibangun sama Bonek. Ekosistem bisnis mereka tuh terbangun dengan baik. Kalau ngomong soal uang, ya harusnya ya tinggal diobrolin aja ketemu apa enggak angkanya. Lagi-lagi angka emang. Di mana-mana soal angka. Angkanya sama kalau sisi teknisnya ya proyek yang mau lo bangun cocok nggak sama Tavares gitu. Tapi kalau menurut gue memang Tavares kan orientasinya memang pakai pemain muda, dia maksimalin pemain muda. Bahkan kalau nggak salah dia kan emang secara track record ngelatih tim muda kan. Di Benfica kalau nggak salah pernah juga ngelatih tim muda. Terus di PSM banyak pemain-pemain kuncinya tuh diisi peran vital tuh diisi pemain muda. Tapi gitu. Tapi bukan berarti ketika Tavares masuk ya udah lu kan punya track record pemain muda, kita pakai pemain muda aja semua. Enggak berarti gitu kan. Maksudnya logik yang sama dengan lu kan bisa bahasa Belanda, pemain kita banyak bahasa Belanda. Iya, gimana sih ini gimana menyimpulkannya ya? Gimana? Maksudnya kan artinya talent pool yang dipunyanya Persebaya ini bisa dimaksimalkan. Lebih dimaksimalkan lagi. Tapi gimana ketika masalah pemain asing masih sama gitu? Ya di PSM juga kan sebenarnya strikernya nggak bagus-bagus amat. Everton, Nascimento, bahkan pakai Ramadan Sananta mereka juara. Iya, artinya ada nih penyerang muda Persebaya kalau Rizky Dwi. Mungkin bisa dimaksimalkan itu loh. Iya, dengan talent pool muda Persebaya yang banyak tinggal dipilih aja tuh yang mana cocok sama Tavares. Kan belum tentu semua pemain muda Persebaya cocok sama skemanya dia. Sebenarnya di PSM juga kan dia sebenarnya ngandelinnya Yakob Sayuriance sebenarnya. Pas zaman juara kan Yance Yakob. Terus striker utamanya Ramadan Sananta kok. Penyerang lokal muda. Top scorer sebelumnya main di Persikabo gak pernah main. Tiba-tiba jago di PSM. Tavares. Nah itu. Top scorer kualifikasi Piala Dunia loh. Itu dia 4 gol. Tapi kan masih punya Wiljan Plum. Maka kalau gak ada Plum gak juara. Iya juga sih benar. Tapi kan sekarang ada Rivera juga. Aman tuh. Rivera mungkin bisa ngebantu-bantu pemain lokal kita supaya lebih produktif. Ada Malik Rizaldi. Atau Marcelino bisa dibalikin lagi dari Trencin kalau udah dapat menit. Kemarin main 45 menit, gue akuin. Kemarin main. Ya kan future lab, kita nggak tahu future kayak apa. Yes, maksudnya ya ini kayaknya cocokologi yang pas nih. Bernardo Tavares dengan Persebaya. Ya, kayaknya. Ibarat ditakdirkan untuk bersama mungkin, gitu ya. Mungkin. Match made in heaven nih. Mungkin ya kan, kita lihat aja siapa John gitu Edu belum dipecat gimana? Iya. Ya kan kita kan kita dari tadi menyoroti pelatih. Menyoroti Edu. Ya, Oke. Masuk ya sebenarnya poin-poin yang tadi kita bahas ujungnya ngasih. Ya tinggal nanti gimana Om Azrul aja. Iya. Oke. Mungkin nih bisa diterima nih, mungkin bisa membalikan Persebaya ke lini-lini untuk jadi pesaing juara itu dia. Karena belakangan beberapa musim belakangan Persebaya udah mulai jadi kayak ini nih. Udah jadi kayak Persela nih. Jadi iya enggak maksudnya di bawah banget enggak,
untuk meramaikan persaingan papan atas juga nggak terlalu sering gitu ya. Musim lalu oke lah, Musim cuman lalu oke. harus Sepeninggal Aji Santoso, Iya. walaupun di musim terakhir Aji Santoso udah turun banget kan. Iya, harus segera bangun lah, bang. Kemarin siapa? Setelah Uston itu Paul Munster. All Munster. Wah, yang lo harapkan dari seorang Munster. Itu pelatih pragmatis yang cocok sebenarnya buat Indonesia, cuman belum ketemu aja. Cocok buat timnas berarti. Bukan maksudnya buat di Liga Indonesia. Buat di timnas kayak Simon McManamy lah jadinya. Siapa tahu cocoknya kita emang main pragmatis. Oh. Ayo nanti aja lah. Oke. Itu dia. Gimana menurut kalian Bonek? Apakah setuju dengan poin-poin yang kami bahas atau menurut kalian ada evaluasi lain atau pemain-pemain yang kurang perform di awal musim ini atau karena memang murni strategi pelatih aja yang belum jalan sepenuhnya? Jadi Bernardo Tavares gak nih diambil gak? Bernardo Tavares menurut kalian cocok gak buat Persebaya? Oke, komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.